Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang penuh dengan kegembiraan, tidak mengurangi rasa kegembiraan kita pada pertemuan hari ini. Gimana Kang Yusuf? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Santai Wan. Dan juga kesibukan yang lain-lain, apa gitu yang sekarang dijalani ataupun yang disibuki lah gitu ya. Sekarang alhamdulillah mohon doanya ya teman-teman. Saya hari ini lagi nyusun skripsi. Mudah-mudahan bulan Maret nanti bisa lulus ya. Rampung ya. Amin. Dan berwisuda gitu ya Maret. Juga alhamdulillah sekarang sambil kerja juga jualan di Shopee sama TikTok gitu Kang Ikhwan. Kang Ikhwan gimana kabarnya? Dan apa aktivitasnya nih Kang Ikhwan? Alhamdulillah untuk hari-hari ini keadaan sehat walafiat dan juga ya mengalir lah gitu ya. Mengalir apa Kang Ikhwan? Lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut. Kayak kuliah, tugas perkuliahan yang emang lagi hektik-hektiknya ya guys ya. Untuk semuanya pasti nggak diri saya pribadi yang lihat juga pasti disibukkan dengan hal itu gitu ya. Apalagi Kak Iwan mah sibuk banyak organisasi mungkin ya sambil ngajar juga. Ngajar kebilang bisa jadi hal yang pertama sih ya. Biasa segitu. Siap. Nah, dilanjut Kang Yusuf nih mau nanya untuk dari kami sendiri, Kang Yusuf mulai gabung kami dari kapan sih gitu? Saya sebenarnya gabung ke kami itu di semester ketiga. Jadi ini tentang kami mungkin ya Kang ya. Ya. Jadi saya gabung ke kami itu di semester 3. Karena memang di semester 1 dan kedua itu saya masih meraba-raba dunia perkuliahan gitu ya. Masih melihat ada beberapa organisasi. Saya juga sempat kemarin aktif di Bombay dan organisasi lainnya gitu. Dan kemudian akhirnya saya melihat sepertinya saya tertarik masuk ke kami gitu ya. Akhirnya saya DM1 itu atau Dorong Marhala 1 itu di semester 3 ketika COVID. Jadi DM1 online pertama kali di Indonesia tuh waktu zaman saya. Dan itu pelaksanaannya sekota Bandung gitu Kang Ikhwan. Di semester 3 kurang lebih berarti sekarang udah semester 9. Berarti seberapa tahun dah? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh jalan ya antara 3 tahun setengah atau 4 tahun lah kurang lebih. Dan 4 tahun gitu Kang Ikhwan. Tapi kesebutnya untuk masuk ke semester 3 ini langsung jadi aktivis banget gitu tuh, itu gimana gitu caranya? Langsung kesebutnya bersinar lah gitu daripada yang lain yang ikut dari semester 1 atau apalah gitu. Sebenarnya sih bersinar disebut bersinar juga nggak terlalu lah ya. Tapi sebenarnya saya juga aktif di organisasi itu, nggak hanya di kami. Jadi emang di awal semester juga saya udah aktif gitu ya. Dulu di pesantren juga aktif. Nah di waktu awal di awal semester itu saya aktifnya di Santri Siap Guna Darut Tauhid dulu. Nah selepas itu baru aktif di kami. Makanya saya juga nggak dari nol. Mungkin jadi terlihat bersinar tuh ya seakan-akan karena memang saya lebih tahu lebih dulu mungkin ya daripada teman-teman yang lain gitu. Gitu sih Kang Ikhwan. Gitu. Terus kemudian apa sih yang membuat Kang Yusuf itu gabung kami? Motivasinya lah. Ya, jadi memang pertama kenapa saya pada akhirnya tertarik ke organisasi kami itu, yang saya lihat adalah pertama karena lingkungannya gitu ya. Saya melihat kami itu menjadikan sebuah organisasi yang memang meliputi semuanya. Dalam konteks Islamnya, dalam konteks kita berorganisasi, dalam konteks kita membicarakan politik, peduli pada negeri gitu ya. Nah itu ada semuanya di kami. Jadi memang saya melihat kami itu adalah lingkungan yang Islami, tapi juga tidak menutup diri dari hal-hal yang berbau politik gitu. Karena memang kita meyakini bahwa politik adalah dakwah terbaik kita gitu ya. Makanya di kami itu selalu diajarkan seperti itu gitu. Itu yang pertama. Jadi memang saya butuh lingkungan yang Islami dan alhamdulillah kami itu sendiri memfasilitasi saya itu gitu. Terus yang kedua mungkin yang menguatkan saya karena ternyata saya juga melihat hal baru di antaranya tadi gitu. Ketika Islam dan politik bisa dijadikan satu, karena memang
kebanyakan hari ini orang menganggap bahwa ketika belajar Islam tidak belajar politik. Ketika belajar politik tidak belajar Islam. Sedangkan Islam dan politik itu menurut Hasan Al-Banna gitu ya adalah satu kesatuan gitu. Itu mungkin yang menjadi kecenderungan saya. Terutama saya melihat teman-teman saya yang aktif di kami itu, mereka aktivis, mereka kuliahnya oke. Juga mereka dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang positif gitu. Karena kan kegiatan kami itu tidak hanya di Unisba, biasanya kan ada kami Bandung, ada kami wilayah gitu. Jadi relasinya juga sangat luas gitu ya, Kang Ikhwan. Tanggapan dari orang tua gimana? Ketika saya gabung ke kami. Nah, itu ya. Sebenarnya dimanapun saya hari ini beraktivitas, keluarga saya tuh selama itu kegiatan yang positif gitu ya, tidak menghambat kuliah saya, tidak juga saya terlihat aneh mungkin ya, karena memang banyak organisasi yang hari ini dikhawatirkan, terutama organisasi Islam gitu ya, karena banyak mungkin gitu, tidak banyak. Ada sebagian orang yang mengklaim bahwa ketika kita belajar Islam yang mendalam, akhirnya nanti radikal, akhirnya jadi teroris gitu. Nah mungkin itu kekhawatiran ya. Tapi kan alhamdulillah di kami ini tidak seperti itu gitu. Jadi kekhawatiran orang tua sih alhamdulillah tidak ada, bahkan support gitu ya. Dengan adanya kegiatan kami, bahkan saya juga pernah tuh mengikuti daurah pemandu atau DPMK. Daurahnya kami sampai ke Malang, orang tua support gitu. Sampai ke Malang, Jawa Timur gitu ya. Bahkan mengeluarkan biaya yang banyak juga alhamdulillah orang tua juga support gitu. Jadi untuk itu sih aman sih Kang Iwan, tidak ada hambatan. Insyaallah lah. Benefit yang didapat setelah gabung kami itu apa sih kan ya gitu untuk kita gitu ya? Ya, jadi memang benefit gabung kami itu banyak sekali ya Kang Ikhwan, terutama yang saya rasakan. Jadi teman-teman yang gabung kami itu pasti ada satu hal yang menarik gitu ya, yang membuat dia ingin gabung kami. Kalau Kang Ikhwan nanya saya kenapa, tadi lingkungannya gitu. Benefit masuk kami itu teman-teman akan mendapatkan lingkungan yang luar biasa, positive vibes gitu ya. Dalam artian di sana orang-orangnya berprestasi semuanya, kuliahnya juga jalan, tidak tertinggal, tapi mereka juga pinter dalam mempelajari Islam gitu. Jadi berprestasi oke, terus organisasinya juga jalan, tapi juga dia Islami gitu. Orang-orangnya juga Islami yang paham Islam. Nongkrong jalan, tapi ketika sholat ya sholat gitu. Itu pertama mungkin ya. Terus yang kedua benefitnya adalah hari ini kan pasti mahasiswa itu kadang di antara kita banyak yang tidak merasa puas ketika kita belajar di kelas gitu. Oke, mungkin teman-teman belajar di kelas tapi tidak semuanya merasa puas gitu. Ada juga yang aku pingin belajar di luar kelas. Nah, kami itu memfasilitasi itu gitu dengan setiap kegiatannya. Ada kegiatan MK klasikal gitu ya, ada MK host. Jadi teman-teman nanti akan dikelompokkan, siap kelompoknya. Seminimal mungkin di kami itu minimal 1 minggu 1 kali untuk bertemu gitu ya. Untuk membahas apa itu biasanya bahas ngaji, akidah, tauhid dan lain-lain gitu. Bahkan politik juga dibahas gitu. Nah, itu bakal dibuatkan circle atau lingkaran atau lingkungan yang memang teman-teman akan rutin ngaji setidaknya 1 minggu sekali. Itu, dan mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan dan berjalan kembali mungkin ya. Amin. Karena memang ini PR-nya biasanya mahasiswa kan sibuk gitu ya, entah berorganisasi atau kuliahnya gitu. Itu. Terus yang ketiga juga karena memang kami ini lingkupannya tidak hanya di Unisba saja, bahkan lingkupannya nasional. Jadi teman-teman kalau mengikuti daurah selanjutnya itu biasanya bisa mendapatkan relasi yang besar dan sangat luas gitu. Kayak kemarin saya DM1 saya DM1 di Bandung, DM2 juga saya sama di Bandung. Tapi memang walaupun di Bandung, karena DM2 itu forum nasional, banyak kader-kader di luar Pulau Jawa pun datang ke Bandung untuk mengikuti DM2 Bandung gitu. Terus selanjutnya saya ikut daurah pemandu madrasah kami atau DPMK di Malang. Selanjutnya saya mengikuti training for instruktur kembali ke Bandung. Walaupun tetap ya teman-teman, walaupun saya mengikuti daurahnya di Bandung, tapi tetap yang datang itu bahkan kader Bandungnya sedikit, kebanyakan dari luar gitu. Nah itu, jadi benefitnya tadi lingkungan yang bagus, terus lingkaran dan akan dikelompokkan dengan ini kegiatan-kegiatan yang selalu positif gitu ya. Terus juga selanjutnya tadi relasi yang luas, dan yang terutama tadi gitu ya, kita akan diajarkan bagaimana kita hidup dalam
dalam menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, tapi kita juga tidak menghindar dalam konteks kita berpolitik gitu. Walaupun mungkin di antara kita sebagian tidak ada yang suka politik, it's okay, nggak masalah gitu. Tapi di kami itu ya difasilitasi gitu. Teman-teman pingin pintar ngaji, pintar diskusi dan lain-lain, ada fasilitasnya. Juga teman-teman yang ingin berpolitik mungkin gitu ya, itu juga ada di kita fasilitasi gitu ya, kelas-kelasnya. Ada sekolah politik, misalkannya ada sekolah advokasi dan seterusnya. Itu Kang Ikhwan. Mungkin Kang Ikhwan sendiri, apa yang menjadikan Kang Ikhwan hari ini gabung ke kami? Pertanyaan saya. Ukhuwahnya paling penting. Ukhuwahnya bisa terjaga, relasinya bisa jadi meluasa gitu ya kan ya. Yang saya rasa Ukhuwah tuh berarti kekeluargaannya mungkin ya. Sahabatan, rekan-rekannya tuh mau saling mengingatkan dari hal-hal yang terkecil gitu ya kan. Betul ya. Nah itu mungkin ya poin pentingnya juga sama tadi gitu ya. Lingkungan itu akan sangat mempengaruhi kita. Apalagi dengan konteks hari ini kita menjadi mahasiswa yang 24 jamnya mungkin orang tua kita tidak bisa mengendalikan kita atau mengontrol kita, tidak mengetahui kita. Setidaknya dengan adanya lingkungan yang baik, tadi kata Kang Ikhwan benar, kita bisa satu sama lain saling mengingatkan selalu gitu ya. Jadi nggak ada kagok-kagok lagi lah ya, karena memang sudah kewajiban kita buat saling mengingatkan ya. Itu Kang Ikhwan. Mungkin ada pertanyaan lagi Kang Ikhwan? Closing statement sih bisa sih. Oke, yang akan disampaikan sama kata-kata apalah. Oke. Terakhir mungkin ya dari saya sebelum ini ditutup. Senior saya pernah menyampaikan bahwa seandainya ada kebaikan di tempat ini, atau di kami ini, atau di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ini, maka sebarkanlah kebaikan itu seluas-luasnya. Maka ajaklah orang-orang sebanyak-banyaknya untuk bergabung di sini, untuk bagaimana rasanya hari ini menikmati bersama manfaat apa yang kita rasakan juga hari ini gitu. Mungkin Kang Ikhwan pernah merasakan ketika Kang Ikhwan makan di mana gitu ya, makan bakso enak, pasti kepikiran pingin mengajak teman-teman atau rekan-rekan tersayangnya untuk mencoba bakso itu juga gitu. Sama halnya seperti kita berorganisasi gitu. Yang saya rasakan di sini tadi banyak sekali manfaatnya, entah itu lingkungannya, entah itu akhirnya saya dikontrol dengan amalan-amalan yaumi gitu ya. Ketika daurah itu kan ada amalan yaumiyah, di mana di sana kita ada targetan sehari itu harus mengerjakan apa saja amalan yang hari ini kita kerjakan gitu ya. Terus lingkungan yang baik yang selalu bisa mengingatkan satu sama lain, dan juga fasilitas pembelajaran yang mungkin kita tidak dapatkan di kelas tapi di kami didapatkan gitu. Itu mungkin Kang Ikhwan, bagi yang mendengarkan podcast ini mungkin ya besar harapan saya teman-teman bisa dulu coba pelajari kami, atau setidaknya teman-teman kalau masih sudah mempelajari tapi tidak yakin juga untuk gabung, cobalah bergabung. Saya jamin tidak akan pernah menyesal. Mungkin itu aja Kang Ikhwan dari saya. Terima kasih. Bangga Kang Ikhwan ditutup atau seperti apa? Pesan Kang Ikhwan. Alhamdulillah, dari sekian rangkaian yang telah disampaikan oleh Kang Ucup tadi, setidaknya ada hal-hal yang bisa kita perhatikan dan juga bisa yang membuat kita masuk untuk ke kami gabung juga ya semuanya. Oh iya, terakhir mungkin Kang Iwan sebelum ditutup. Ini juga pasti timbul banyak pertanyaan di antara maba itu ya, tentang apa sih Kang benefitnya berorganisasi. Menyambung lah ya. Karena kan berkami sama dengan kita berorganisasi. Teman-teman, bedanya orang yang berorganisasi dan tidak itu adalah tentang berbicara mentalitas. Orang yang tidak terbiasa di bawah tekanan itu tidak akan bisa menyikapi masalah dengan enjoy, karena memang dia tidak terlatih. Tapi orang-orang yang berorganisasi yang sudah sering kali dihadapkan dengan berbagai masalah, dinamika dan lain-lain, ia akan terlatih, dan ketika dihadapkan dengan masalah, dia akan tenang menjalaninya, menyikapinya. Karena apa? Karena memang di sana kita banyak belajar gitu. Berapa banyak sih orang yang hari ini kuliah pulang, tapi dihadapkan dengan masalah mereka bingung gitu. Kenapa? Karena memang senior saya juga pernah menyampaikan, karena kalau berbicara tentang pengetahuan, knowledge, itu bisa dia asah dalam satu hari.
Tapi berbicara karakter, mentalitas yang hari ini mungkin malu, besok dipaksa untuk berani, itu tidak mudah gitu. Yang hari ini tidak bisa berbicara di depan umum, besok dipaksa untuk harus berpidato, itu tidak mudah gitu. Karena memang ini berbicara karakter. Sama halnya kita berorganisasi, di sini adalah tempat teman-teman untuk mengaktualisasikan diri. Bagaimana dari rapat ke rapat kita akan saling berargumentasi, kita akan saling berpendapat gitu ya, berdebat satu sama lain untuk bagaimana cari solusi terbaik untuk event ini, kegiatan ini sebaiknya seperti apa. Itu ada di organisasi. Dan saya juga merasakan betul hal itu ketika saya hari ini berkami gitu. Jadi ya tadi gitu ya, di antaranya benefit yang bisa saya dapatkan di kami yaitu mental saya. Setidaknya hari ini saya merasa ketika menghadapi masalah itu yang menyikapinya dengan enjoy dan tidak terlalu khawatir gitu. Yang pertama mungkin sudah terbiasa, terus yang kedua juga karena memang kita selalu dilibatkan pengetahuannya terhadap nilai-nilai Islam yang akhirnya ini adalah ujian Allah, ini adalah qada dan qadarnya Allah, jadi kita juga nggak perlu khawatir gitu, antara bersabar atau bersyukur. Itu mungkin Kang Ikhwan cukup. Jadi kemana-mana punten ya, nggak apa-apa lah ya, udah enjoy ya tuh. Sekian yang bisa disampaikan untuk semuanya. Semoga mendapatkan pencerahan untuk bisa gabung ke kami. Amin. Amin, mudah-mudahan bisa gabung ke kami ya. Oh ya, informasi juga mungkin di tanggal 3 sampai 5 November nanti itu adalah pelaksanaan Daurah Marhalah 1 kami, di mana ketika teman-teman mengikuti Daurah Marhalah 1 kami itu sama dengan teman-teman gabung dan aktif di kegiatan kami gitu. Jadi gerbang pertamanya adalah teman-teman harus join dulu di DM 1 kami. Gitu kan Ikhwan. Oke guys, join. Bila sampai ke daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.